السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 195 ini secara eksplisit memerintahkan kaum mukminin untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masih dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab kebinasaan manusia yaitu manakala ia berbuat bakhil dengan tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kebinasaan yang dimaksud di sini ialah harta yang tidak membawa manfaat atau malah mendatangkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, diriwayatkan oleh At-Tabari dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Abu Jubairah bin Ad-Dhahak bahwa kaum Ansar terkenal gemar bersedekah dengan mengeluarkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi di saat paceklik tiba-tiba saja mereka ternyata tidak lagi memberikan sedekah, maka turunlah ayat di atas. Dalam riwayat lain masih dari At-Tabari dengan sanad yang sahih dan kuat yang bersumber dari An-Nu'man bin Bashir, tersebutlah seorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Maka kemudian turunlah ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Prasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa adalah prasangka yang salah, karena bisa membuat pelakunya berputus asa dari rahmat Allah. Padahal perbuatan berputus asa dari rahmat Allah merupakan salah satu jalan menuju kebinasaan. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sementara ada orang yang berpendapat bahwa ayat ini berhubungan dengan masalah jihad di medan perang. Pendapat ini mengatakan bahwa kaum muslimin dilarang mengorbankan dirinya dalam at-tahlukah atau kebinasaan dengan mengumbar keberanian di dalam menghadapi musuh. Dan tentunya penafsiran seperti ini tentu saja keliru, karena dapat mengebiri keberanian dan tekad jihad di kalangan kaum muslimin. Seorang pernah bertanya kepada Al-Barra bin Azib, jika aku menyerang tentara musuh sendirian, apakah itu berarti aku telah melemparkan diriku ke dalam kebinasaan?
Al-Barra menjawab, tidak, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan setiap orang untuk berjihad membela agamanya. Sedang ayat 195 ini hanyalah berkenaan dengan masalah derma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Al-Barra di atas didukung oleh Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa ayat ke-195 surat Al-Baqarah bukanlah mengenai jihad di medan perang, tetapi berisi ancaman bagi orang-orang yang bakhil, yang tidak suka membantu perjuangan menegakkan agama Allah. Demikian pula menurut Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa makna at-tahluka atau kebinasaan dalam ayat di atas adalah bakhil atau kikir. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Seharusnya mengeluarkan nafkah di jalan Allah bukanlah merupakan kewajiban yang berat bagi kaum mukminin jika mereka memahami kedudukan harta yang sebenarnya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bila kaum mukminin menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat dalam mengeluarkan harta untuk kebaikan. Mengeluarkan harta pada jalan yang baik merupakan salah satu penyebab turunnya rahmat Allah. Akan tetapi sebaliknya, harta yang dimanfaatkan semata-mata untuk pemuasan hawa nafsu justru akan menjauhkan kaum muslimin dari rahmat Allah dan menenggelamkan mereka ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perintah berimpak bagi kaum mukminin karena mereka satu-satunya golongan manusia di muka bumi ini yang mencintai Allah dan ridha Allah dalam memenuhi segala perintahnya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berfirman, wahai kaum mukminin, keluarkanlah harta yang baik yang telah aku anugerahkan kepada kalian agar kalian menjadi lebih dekat denganku. Hindarilah pengeluaran harta pada jalan-jalan yang dapat menjauhkan kalian dari rahmatku. Janganlah kalian berlambat-lambat dalam mengerjakan kebaikan, karena bisa jadi kematian akan menghalangi maksud baik kalian, sehingga hilanglah kesempatan untuk beramal. Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kebinasaan dengan melalaikan kewajiban mengeluarkan harta di jalan Allah dan mengeluarkan harta di jalan setan. Ketahuilah bahwa perbuatan semacam ini hanya akan membuat harta kalian musnah secara sia-sia. Berbuat baiklah kalian wahai kaum mukminin. Tunaikanlah kewajiban-kewajiban yang telah aku tetapkan dan jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat yang menghinakan. Sadarilah bahwa mematuhi perintah Allah dengan mengeluarkan harta pada jalannya adalah termasuk perbuatan yang akan menyelamatkan kalian dari kebinasaan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dan ikhlas dalam mengerjakannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat agar kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh atau orang-orang kafir sangat menuntut pengorbanan yang besar, terutama dari segi harta. Padahal di antara kaum mukminin ada yang mampu secara materi tetapi lemah dari segi fisik, atau sebaliknya kuat dari segi fisik namun lemah pada sisi materi. Lewat ayat yang agung di atas, Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kaum mukminin yang memiliki kelebihan harta untuk berinfak di jalan Allah sebagai bekal untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir. Serangan di sini selain bisa dimaknai secara harfiah atau serangan fisik, juga bisa diartikan sebagai ghazwul fikr atau perang pemikiran.
Salah satu upaya orang-orang kafir dalam menghancurkan kaum muslimin ialah dengan melancarkan intervensi budaya dan perang pemikiran yang kerap kali meracuni kaum muslimin serta meruntuhkan tatanan nilai-nilai keislaman. Harta hasil infak kaum muslimin bisa dimanfaatkan untuk perjuangan menegakkan agama Allah dan melahirkan kemaslahatan bagi umat. Apa kegunaan harta infak? Yang pertama, kegunaan harta infak adalah berperang mempertahankan hak agama dan negara. Berperang membutuhkan persiapan harta yang cukup untuk persenjataan dan nafkah anggota pasukan. Yang kedua yaitu membina dan memelihara tempat-tempat yang melahirkan kebaikan seperti lembaga-lembaga pendidikan agama, organisasi-organisasi keislaman yang berorientasi dakwah, tempat-tempat pemeliharaan anak yatim atau badan-badan yang mengelola dan memperdayakan fakir miskin. Yang ketiga, mendirikan rumah-rumah pengobatan dengan mengutamakan pemberian keringanan biaya bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat, mengeluarkan harta untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan yang kelima, membantu orang-orang yang terlilit utang. Dan yang terakhir, yang keenam, pembiayaan dalam memelihara nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan di antara kaum muslim. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Tentu saja 6 poin di atas masih banyak kegunaan lain dari harta kaum muslimin yang diinfakkan di jalan Allah. Selama penggunaan harta mengandung maslahat bagi manusia dan tidak melanggar aturan Allah di dalam pemanfaatannya, maka harta halal tersebut boleh dipergunakan. Hanya saja manusia dalam hal ini adalah orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, sebaiknya mampu menentukan prioritas ke jalan mana harta tersebut terlebih dahulu harus dipergunakan. Kesalahan dalam menentukan prioritas dikhawatirkan malah akan membuat pemanfaatan harta menjadi tidak maksimal. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pemilik seluruh alam, sesungguhnya aku menyadari bahwa harta yang ada padaku adalah titipan darimu. Oleh karenanya, gerakan hatiku dan mudahkan langkahku untuk mengeluarkannya di jalanmu dengan tulus dan ikhlas semata-mata mengharap ridhamu. Janganlah engkau jebloskan aku ke jurang kebinasaan karena kekikiran yang membelenggu diriku. Musnahkanlah kekikiran itu hingga tak bersisa sedikit pun di dalam hatiku. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.